Yuk, sebelum kita mulai wawancara nih, kita satukan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan dalam hidup kami. Menyertai Tuhan, pada saat ini Kau masih memberikan kami hidup dan kehidupan serta nafas hidup. Pada saat ini ya Tuhan, saya akan melakukan wawancara. Tuhan kiranya memberkati wawancara saya pada saat ini, berkati kami. Ya Tuhan, berkati mulut dan perkataan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Gabriel Huartanjung. Saya dari Prodi Teologi Kristen, kelas G Teologi dari Staken Toraja. Pada saat ini bersama saya yaitu ibu yang bernama, bisa perkenalkan? Lena Bongi. Ya, Ibu Lena Bongi atau yang akrab dipanggil sebagai Nenek Apri. Ya. Umurnya Nek berapa kalau boleh tahu? 68 tahun. Iya. Oh iya. Beliau merupakan salah satu anggota lansia dari jemaat kami, yakni Gereja Toraja Jemaat Karambe Klasis Kesut Maleno. Bagaimana kabarnya Nek? Baik. Keluarga di sini? Iya. Baik-baik semua. Oh iya, puji Tuhan. Yang paling kecil siapa lagi namanya? Anugerah? Tidak ada nih. Oh? Dibuang. Oh, pindah? Iya. Oh iya. Kami berdua? 4. Rudi, Arjen, Apri, aku. Oh. Ya, sebelumnya terima kasih Nek karena sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara, terlebih menjadi narasumber bagi saya. Ya, tujuan saya melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah PWGDL atau Pembinaan Warga Gereja Dewasa dan Lansia, sekaligus menjadi pengetahuan bagi saya dalam membina warga jemaat dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan nantinya. Ya, itulah dia perkenalan singkat mengenai narasumber dan tujuan penelitian wawancara saya. Baiklah, kita akan masuk dalam sesi wawancaranya. Ya, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Dapatkah Nenek menceritakan bagaimana pengalaman masa kecil Nenek kepada saya? Waktu kecil saya pergi main. Kalau pergi mama saya ikut. Begitu. Adakah yang kesulitan waktu itu? Kesulitan yang kami jumpai, bagaimana suka dukanya waktu kecil kami? Ya, waktu saya kecil sakit hampir meninggal karena penyakit itu cacar. Oh, cacar? Ya, hampir saya mati itu. Tapi ya, puji Tuhan bisa sembuh, diobati dengan ramuan-ramuan itu. Kalau boleh tahu bagaimana caranya yang penyembuhan? Maksudnya ada nih ke dokter waktu itu atau tidak? Belum? Iya, ramu-ramuan yang daun-daun kayu itu. Oh iya. Nah, katanya dulu atau Iya, mama saya dulu, tapi sudah itu tidak nih karena ada nih bikin ada nih gereja. Ada nih gereja di bawah? Iya. Gereja Pana. Gereja Pana? Iya, waktu itu saya dibaptis di situ sudah besar, agak 9 tahun kah atau 10 tahun saya dibaptis di Pana. Tapi lama sekali, tidak tahu tahun berapa, tapi masih. Tapi yang pasti usia 10 tahun. Iya. Karena aku ingat itu, aku kira lagi bisa mau dibaptis sendiri. Siapa kira-kira baptis kami waktu itu? Nek Sigala. Pendeta. Bukan pendeta, majelis. Oh, majelis gereja? Iya, masih majelis itu. Namanya Nek Sigala.
Nek Sigala. tapi sudah meninggal. Oh, jadi waktu itu masih diperbolehkan majelis yang membaptis. Iya, belum ada anu pendeta itu, jarang pendeta, tidak ada sih, jarang sekali. Tapi tidak tahu tahun berapa itu. Oh, itu 10 tahun. Umur 10 tahun ya. Jadi pada saat itu juga belum ada gereja, belum ada sama sekali pelayan Tuhan selain majelis. Iya. Tidak tahu di mana pendeta, tidak ada. Cuma Nek Sigala yang membaptis kami. Sekeluarga. Ya, cuma saya karena sudah itu orang tua tinggal saya. Tinggal kamu. Hmm. Nah, bagaimana dengan bapak? Bapak aku cerai. Oh, Tapi bapak aku bawa anak. Nah, aku dibaptis di Pangak karena tinggal di Pangak itu bapak aku sama mama tiriku. oh. Begitu. Mm-mm. Jadi mulai dari situ nenek jadi anggota gereja sekaligus mengenal siapa Tuhan Yesus. Iya. Oh, kemudian kira-kira masih mengingat Pika teman-teman sepermainan waktu kecil dulu. Waktu mungkin ada di sekolah minggu waktu itu Belum. di Bangka belum ada. Belum ada. Gereja orang tua. Ikut orang tua. Kalau yang hari Minggu toh Mm-mm. jam 11 baru gereja dulu. Sekaligus itu. Ya karena jarang tidak banyak orang tuh. Jadi satu kali jam 11. Mm-mm. Kira-kira masih ingat juga teman-teman di waktu kecil. Kira-kira siapa namanya, nama kecilnya dulu, atau mungkin kalau tidak ingat nenek siapa dulu misalnya main waktu kecil. Nanti saya tidak ada misalnya aku dari Rendang Batu semua. Oh itu yang kutemani main tantaku Nek Maron dengan Nek Ruru, Nek Maron dengan Nek Ruru. Banyak kalau di kampung sana. Di sebelum Kepang aku Mi. Iyo, di Rendang Batu nak juga tinggal sama mama aku. Ada namanya Rampo dengan bisa kan dibilang kalau sudah meninggal semua nih. Bisa. Kayak Rampo. Kayak Siampa. Nande. Wasang. Itu. Jadi ini semua teman sepermainan waktu. Iya. Dan setelah pindah kami ke Pangak, Tidak ada itu di tanah. Tanteku je itu yang Nek Maron toh. Sola Nek Ruru. Itu je. Tantap semua. jadi memang tidak terlalu banyak anak di sana atau Tidak karena jauhan itu rumah. oh iya Le, karena di kampung-kampung Iya, kan lebih banyak orang. belum ada kayak pemukiman begitu. Kemudian kira-kira siapa yang menjadi ketua BPM saat itu waktu kamu waktu nenek jadi sekolah minggu anggota jemaat? Tidak aku tahu. Aku tanya lah. Tidak aku tahu itu. Oh, iya. Mungkin karena lama juga Le, kejadiannya Lama sekali. lama sekali. Iya. Kemudian kira-kira
apa suka duka menjadi sewaktu menjadi warga gereja waktu masih kecil? Apa yang pengalaman menyenangkan dengan yang menyedihkan sewaktu nenek jadi anggota jemaat, anggota gereja? Tidak, karena senang itu masuk uang Gereja. Kalau hari Minggu itu kita senang pergi ke gereja. Mau ke mak Minggu, kita sendok kalau mak Minggu. Ada yang mak aku kan, ya kalau mak Minggu. Kan saya kita awas Indonesia tuh bisa, awas kelahiran kita. Jadi masa nanti kalau Minggu ini hari malam akhirnya kalau dapat makin pun tetap. Jadi merupakan kesenangan saat nenek tiap hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Seperti sekarang, saya senang sekali sampai sekarang. Biar saya sakit sekarang, terus saya pergi gereja kalau bisa Pak Bang. Selama masih bisa berjalan, masih Iya. bisa melakukan aktivitas walaupun masih sakit, Iya. tetap pergi gereja. Ya. Kemudian masuk ke masa pemuda, bisa kami ceritakan pengalaman masa muda? Mungkin ada di PPGT saat itu atau belum, atau bagaimana? Tidak aktif, tidak ikut di PPGT itu memang jemaat gereja hanya ikut di kumpulan malam kita pergi kumpulan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Ya, kumpulan Jam berapa kira-kira itu? jam 7. Oh, jam 7 baru mulai itu. Jam 7 baru pergi. Jadi saya kumpul. Bermalam komika di situ atau jadi langsung pulang? Pakai obat. Oh. Iya lah, minum air dulu itu listrik. Iya, masih palita. Kali itu pakai dulu. Nah, di pertama besok ya kan pakai obat. Jadi tapi ada memang organisasi PPGT waktu dulu atau memang belum ada sama sekali? Belum ada. PPGT. Jadi masih satu di gereja dulu di sana masih satu organisasi Iya. masih gereja. Iya. Biasa. Kemudian waktu itu bagaimana kami ada teman-teman nih atau bagaimana? Bagaimana? Waktu itu waktu pemuda kami adakah teman-teman nih misalnya dulu untuk pergi ya kami di rampun-rampun tidak ada Iya. karena mungkin masalah rumah jauh-jauh. Iya, masih jauh-jauh. Takut pergi dulu karena gelap sekali. Nah, bilang orang banyak Pak Karun. Oh, yang cerita-cerita. Ya, yang culik orang atau Mm-mm. anak-anak gitu. Jadi kita tidak pergi. Jadi setelah memang sudah malam langsung pulang. Iya. Kecuali kalau misalkan kita pergi kumpulan dan ramai-ramai itu tidak apa-apa sih. Iya. Kemudian kira-kira waktu itu apa namanya? Waktu pemuda kami apa yang diberikan dulu ke gereja? Misalnya dalam hal pelayanan. Belum ada di pelayanan saat itu. Tidak ada. Tidak ada. Iya, cuma aja seperti di mata makan pulang. Oh, jadi hanya sebatas majelis saja yang melakukan pelayanan. Iya. Majelis. Dulu itu cuma majelis, tidak ada yang bilang kita kumpulan ibu-ibu, tidak ada. Jadi pada saat itu belum bisa pi orang-orang biasa, orang-orang awam yang melayani Tuhan. Tidak.
majelis hanya pendeta kalau ada, tapi dulu itu saya tidak pernah lihat pendeta waktu saya kecil. Majelis hanya majelis. sampai pemuda juga belum dapat pendeta. Iya. Kemudian apa kira-kira suka kami waktu masih muda, waktu jadi pemuda? Dia kami mesti pacar-pacar dulu, diskusi kami itu temo. Oh iya, ada. Ini namanya pengenura toh. Tidak sama sekarang. Kalau dulu itu tidak aku tahu bilang itu. Kalau bicara lain itu kita tidak suka bilang sudah. Langsung berbalik pulang. Ya, sudah tidak boleh. Kita sudah putus hubungan di situ. Gitu. Jadi Kalau lain-lain bicaranya di situ. Kita sudah kita sudah putus hubungan. Ya. Jadi pada saat itu masih dianggap tabu itu pacaran, ya kan ya? Masih tabu, masih belum tidak layak dibicarakan. Jadi tidak layak dibicarakan, tidak kayak sekarang ya. Suka atau begini, jadi kayak sesuatu yang terlarang. Iya. Ya. Kemudian Sembunyi dulu, tidak boleh dekat-dekat begini kan? Dulu. kayak Kita di situ, dia di situ. betul-betul dipisahkan. Iya, tidak boleh waktu dekat-dekat. Baku sentuh-sentuh. Iya. Kami dimarahi. Nah, seperti sekarang. Sudah bisa pegang tangan, bahu peluk-peluk, nah. Ditahu mami pacaran sekarang. Tidak ada sekali. Kalau dilihat begini langsung, ayo di perampok sangannya, langsung langsung di perampok. Tidak ada dibilang besok, lusa, tidak. Kita sudah duduk begini. Duduk dekat-dekat, ya apalagi bicara berduaan langsung di perampok. Iya, tidak boleh. Berarti betul nih kalau memang sangat tabu sekali kalau cewek dengan perempuan dengan laki-laki berduaan, apalagi bersentuhan, langsung di perampok. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ke masa dewasa nih. Kira-kira bisa kami cerita waktu pengalaman jadi PWGT untuk pertama kali? Mungkin waktu masih di Panga atau waktu jadi pertama kali dalam hal membangun rumah tangga gitu. Pasti seorang kita Oh, tunggu dulu nih. Apa kira-kira kesulitan selain waktu menjadi pemuda tadi? Selain dalam hal begitu, ada kita lagi nih. Kesulitan. Pemuda kita dilarang pergi, tidak boleh Keluyuran. hanya di rumah. Kalau pergi orang tua kita tidak boleh keluar, kita tinggal di rumah. Jadi kamu saat itu memang harus tinggal terus di rumah, jarang untuk keluar sama sekali. Itu kita pergi kalau ikut mama. Pergi mana di pasar, pesta kah, tapi jarang pesta dulu toh. Di pesta kalau ada yang mati, itu baru pergi. Kita tidak bisa keluar. Kalau misalnya ada kayak orang kerja begitu, misalnya kayak ada acara pesta tuh, kan biasanya dikumpulkan banyak orang. Ya. Kalau mau kerja, apakah itu kami juga itu ataukah memang anak-anak gadis saat itu memang tidak boleh sama sekali keluar, hanya ibu-ibu saja yang pergi kerja? Karena malu nak keluar, pergi dulu. Mama aku bangsa.
Kedua malu kita malu sama sekali. Jadi memang kalau apa cewek waktu dulu itu kayak masih tinggi rasa malunya kan ya. Iya, malu sekali kita ketemu sama laki-laki. Ya, malu kita. Ada kita Mau dilihat saja laki-laki sudah merasa malu. iya, malu dia laki-laki. Iya, kan masih enggak. Iya. Kemudian di masa dewasa kira-kira bisa kami cerita waktu mungkin setelah membangun rumah tangga begitu dan bagaimana kami bisa sampai ke Karambe. Waktu itu saya tinggal karena mama aku tinggal di situ kan sudah nikah neneknya kami tinggal di situ kita sudah dikasih masuk kan belum ada gereja di sini tuh cuma di Karambe itu ini kan masuk bidata kan bidata kami masuk kan di situ di Karambe. Jadi bisa diulang tadi bagaimana ceritanya sampai ke Karambe, jadi pindah ke Medan Dalam ke sini. Tidak. Kemudian bagaimana bisa sampai ke sini dari Palas ke sini? Karena dulu masih kecil ikut mama, kan cerai mama dengan papa. Jadi saya tinggal di papa, di Panga, baru saya dibaptis ke dalam. Sudah itu saya ikut mama sampai ke situ nih, masuk di situ. Di akhirnya ikut di Karambe. Iya, akhirnya ikut di Karambe karena tinggal di situ ikut mama. Kemudian bagaimana pengalaman waktu pernikahan? Pengalaman pernikahan dan cerita Itu kami masih pacaran neneknya aku di kampung di Pasede, tinggal sama namanya nenek toh, berarti di sana tinggal di nenek. Kami ketemu di situ neneknya aku. Ya banyak kan di rumah, banyak kan datang nenek itu kuliah akan langsung dibilang besok kan sudah di Parangko, sudah itu di Parangko begitu. Kami sudah di Parangko, tinggal di kota sama orang tuanya, omnya nenek Napri di situ. Kan tinggi bangki dulu di kota karena di kota neneknya tuh. Saya sudah lahir itu Dute itu Pak Adepra, kami ke Buah, tinggal di Buah dulu, kami pulang di situ karena nggak bilang itu mama aku di sini mau nih pulang makan di situ karena datang Karambe begitu. jadi dari tua kemudian datang ke sini. Kemudian waktu menikah kami ada kesulitan yang didapat waktu menikah dan berjemaat di Karambe. Dan apa kira-kira suka kami menjadi warga jemaat Karambe di sini? Tidak. Karena kita selalu dikunjungi, jadi tidak ada masalah. Ada satu kali mulai ada kumpulan itu, ya betul-betul saya masa
berdosa karena saya bilang nanti kalau tidak ada orang datang nak kumpulan, saya tidak mau pergi. Ibadah lagi persekutuan. Iya, saya tidak mau pergi gereja, saya tidak mau pergi kumpulan. Begitu saya. Kenapa? Apa alasan tidak mau terima kumpulan? Maksudnya Tidak aku terima ya, tapi karena tidak ada bang orang datang. Aku bilang saya selalu pergi kumpulan. Kenapa kalau saya sudah sampai kumpulan tidak ada orang? tidak ada orang datang. Iya, itu nih. Aku bilang nanti kalau tidak ada orang datang lagi, saya tidak mau pergi gereja, saya tidak mau pergi kumpulan. Begitu. Oh, jadi begitu Le, gara-gara selalu kami dapat kumpulan tapi jarang sekali orang datang, 2-3. 2-3 saja. Kemudian waktu itu ada nih kayak dinamakan PWGT. Iya ada. Ada nih. Ya, kira-kira waktu datang kami jadi warga jemaat di sini, kira-kira siapa yang jadi ketua BPM di itu hari? Dan Aku lupa. ada di sini kecatat, mungkin bisa diingat Le. Ya. Itu sebetulnya satu-satu Pak Asep Manguling kan. Tahu ya itu. Kemudian Pak Rantialo, Oh itu nih. Pak Rantialo. Iya. Oh jadi masanya Pak Rantialo baru kamu baru nenek masuk di Jemaat Karambe. Lama sekali itu. Lama sekali mau di dalam itu baru ada Pak Arantel. Lama sekali mau kami dalam. Iya. Atau di Pak Asep Manguling kan dulu. Tak Manguling. Iya, Pak Asep Manguling yang pertama. Pendeta pertama yang dia di Karambe. Pak Asep. Pendeta pertama Pak Asep Manguling, baru Pak Rantialo yang kedua. Oh itu nih yang pertama. Oh jadi masuk kami di Karambe waktu Pak Asep Manguling. Siapa yang pertama itu? Pak Asep Manguling. Itu Itu bukan Pak pertama. Asep. Iya. Jadi Memang di Karambe mau itu. ada memang kami di Karambe Iya. waktu Pak Asep Manguling. Iya. Oh iya. Kemudian bisa kami sebutkan siapa-siapa kira-kira teman-teman anggota PWGT waktu masih muda kami, atau mungkin ada yang sampai sekarang. Siapa ini? Nenek siapa kira-kira? Nenek Lili. Waktu dulu itu apalagi namanya itu di sana karena gabung semua ya dulu Oh belum di kelompok. tidak ada dia bilang kelompok ini tidak itu di Klasik ke Suluna di Nabiri mama buang ya nenek apa itu sudah tua nih tidak Bukan ke nenek Gebi yang di Karasik, di bawah, di pinggir jalan rumahnya. oh bukan di atas ya rumahnya Oh iya. neneknya Kiki Oh, tantenya Kiki oh iya. yang mama Awang itu Mm-mm. siapa lagi itu lagi nenek Megi Nenek yang dari Tanduk Lombok yang Karibo Oh. ada itu tadi Iya, ingat gitu. Selain itu Nek, siapa bilang kira-kira yang ingat? siapa lagi meninggal lagi tuh namanya siapa itu di kena COVID itu kena COVID dulu meninggal terus mama aku lupa lagi siapa itu nenek siapa lagi tuh Itangsi Nenek, kemudian sewaktu jadi PWGT kami
kira-kira apa yang sudah pernah diberikan ke apa yang sudah pernah diberikan kepada gereja dan apa yang gereja sudah berikan kepada nenek. Pertama dulu gereja apa yang gereja telah kasih kepada nenek selama nenek dari kecil sampai sekarang ini, apa yang kira-kira? Dulu saya waktu kecil tidak ada, tapi sekarang saya sudah janda, masuk diakoni. Masuk diakoni ya. Selain itu nih kira-kira selain menjadi anggota diakonia, gereja juga memberikan baptis. Oh iya, waktu muda kami pernah terima perjamuan kudus dengan CD. Karena saya dibaptis besar, jadi tidak disidik. Jadi tidak di sini lagi. Ya. Kemudian perjamuan Pernah? di Pala juga pernah. Tidak. Oh jadi pas di Karambe baru bisa. Di Karambe saya baru kan tidak pernah ikut perjamuan waktu di Pangan karena dibilang masih kecil. Ya. Kemudian kira-kira apa yang pernah Anda berikan kepada gereja sewaktu jadi anggota PLGT? Dikasih saya atau saya memberi? Nenek yang berikan kepada gereja waktu jadi kami anggota PLGT, apa yang kira-kira pernah diberikan kepada gereja dalam hal pelayanan, mungkin pernah jadi pengurus atau mungkin pernah melayani dalam hal firman. Tidak, karena saya tidak sekolah. Tidak pernah. Iya. Oh, begini Pak. Waktu saya DWT, saya selalu dikunjungi. Begitu. Bisa dikunjungi majelis atau pendeta. Begitu. Jadi di selalu kami dikunjungi begitu. Iya. Dari kira-kira dari siapa mulai kunjungi kami? Pendeta siapa? Mungkin kesebut lagi satu-satu nih. Pak Asep Menguning. Tidak. Pak Arantiallo. Tidak. Pak Lambe. Oh iya, satu kali Pak Lambe. Baru? Pak Manuk Allo. Iya, Pak Manuk Allo. Bu Hermin Meki. Bu Meki. Tidak datang di kumpulan itu. Oh, tidak. Pak Arantetana. Tidak. Oh, pernah. Satu kali. Oh, Pak Arantetana pernah juga kunjungi kami. Iya. Kemudian Pak Patimang. Iya. Datang juga. Bu Korlian. Datang di kumpulan. Dan cuma kumpulan. Iya. Kemudian Pak Bakri mungkin belum Satu kali kemarin. Oh kemarin? Iya, kemarin dulu. Berarti baru-baru le. Iya. Berarti sudah total berapa kali mau dikunjungi saya sekarang? Dari Pak Lambe, Manuk Allo, Pak Patimang, Pak Rampetana, kemudian berarti 5 kali nih. Iya. Kemudian 2 kali kami dikunjungi dalam kumpulan. Ya. Kemudian waktu kembali mungkin lagi ke belakang Nek. Iya. Kemudian waktu apa namanya? Kapan kami diberkati dan di mana kami diberkati waktu dulu? Di Buah. Di Buah. Iya. Berjemaat di sana kami juga dulu atau? Berjemaat di sana kan dulu. Kemudian ya. Baru pindah di sini. Oh dari Panga kami dulu, baru pindah ke Karambe, baru pindah ke Buah. Ke Buah dulu, baru ke Karambe. Oh,
Kukira ke Karambe dulu baru ke bawa ke Karambe. Jadi dari Panga dulu berjemaat di Panga, kemudian kedua baru terakhir ke Karambe. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, selain tadi Umi bilang kalau berjemaat juga di sini, Mamami, kenapa kau mau tinggal berjemaat di sini? Kenapa kau tidak kembali mungkin ke Bua atau gimana? Karena di sini orang tua tinggal, jadi kita tinggal di situ. Jadi sudah nyaman di sini, Mamami. Iya. Oke, sudah semua menjawab pertanyaan. Ada kira-kira yang mau didoakan, Lek? Untuk menutup wawancara. Didoakan. Iya. Arjen mau maaf ya Arjen Napri mau apa itu Ujian. sudah ujian mau aku mendaftar di anu PTN. Doakan dia supaya nggak mau nih. Apa PTN? Tidak mau berencana itu hari dia bilang mau nih bukan di Politeknik Morowali. Oh, Tapi dia bilang mau tidak mau. Dia doakan nih supaya yakin nih mau. amin. Oke. Adik MT tadi? Iya itu nih. Oh, astaga. Yo, kemudian sudah anak Apri jangan ngorwan soalnya seteri doakan nih apa? Bapaknya ke April dengan seteri satu kalinya Apri nah betiki sakit adiknya Enyanura itu siapa? Betrik. Betrik Oh, Betrik. Betrik. sakit itu datang di sekolah minggu tadi tapi kurus sekali dirawat Oh, yang paling kecil itu. yang keriwa Mm-mm. gitu. Kurus sekali kasihan. Iya, sempat juga tadi kulihat. Ada tiga lagi. Keluarga yang jauh dalam keluarga saja Keluarga di Toraja dengan di luar Toraja. Kemudian ke April mungkin yang sedang proposal. iya mau hujan bulan depan Udah ada yang gitu nih. ada di balik di situ Ya. ada yang sama mau orang namanya Yang itu tangganya. anak aku itu Oh, sorry. yang datang nanti kan bajunya Aceh Kebiasaan buruknya, Dek. rajin itu pergi ke desa tapi sekarang tidak orang karena di rumah orang mati Di mana kayak gitu orang mati? di Malang Oh, di Malamo. Kira-kira mas keluarganya tahu mungkin? temannya Oh, temannya yang meninggal ini. temannya yang di sana tuh anggaplah Saudaranya. Berarti memang dekat sekali. Oke, jadi dalam kelihatan ya. Ya, sebelum awalan doa itu orang meninggal toh yang keluarganya orang meninggal karena sama-sama itu keluarga oke. Kira saya mau kejar.
sebelum berdoa ini ada satu ayat penguatan bukan yang mau saya berikan kepada nenek. Ya, terambil dari saya persembahan pendidikan dari saya. Oke. Dari Yesaya 46 ayat 4. Ya. Firman Tuhan berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masih masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi sudah jelas di sini nih bahwa dibilang bahwa Tuhan itu tetap dia selalu sama baik sekarang maupun hari ini. Dia selalu menggendong kita, bahkan sampai putih dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menggendong kita. Sudah melakukan, sudah natangguki, sudah napikul semua dosa-dosa, dan dia akan terus melakukan itu. Jadi dalam masa Tuhan harus tetap kuat nih, karena Tuhan akan selalu memampukan kita. Jadi kalau misalnya mungkin ada pergumulan ini, sampaikan kembali ke Tuhan, dan pasti Tuhan akan bukakan jalan. Ya, seperti mungkin ada perumpamaan seperti ini pernah aku dengar. Ada dua orang jalan di pantai. Yang satu Tuhan Yesus, yang satu lagi seseorang namanya Adi. Mereka berjalan berdua di sebuah pantai dan meninggalkan dua pasang jejak kaki. Tahu jejak kakinya kan, satu jejak kakinya Adi, satu jejak kakinya Tuhan Yesus. Kemudian waktu Adi melihat ke belakang Tuhan Yesus, dia bertanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa jejak kakiku, kenapa kau tinggalkan saya waktu itu saya sedang kesulitan? Lihat di belakang, cuma kakiku yang itu, cuma saya sendiri di situ. Lalu Tuhan Yesus bilang, coba lihat kok baik-baik jejak kakinya siapa itu. Setelah diperhatikan bahwa itu adalah jejak kakinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, Adi, waktu saat itu adalah jejak kaki saya. Dan itu, waktu saat itu, saya menggendong kamu saat kamu kesulitan. Dari perumpamaan ini betul bahwa Tuhan selalu menggendong kita sekalipun dalam kesulitan. Amin. Satu dalam doa kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, terutama pada saat ini Tuhan yang telah membukukan wawancara. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya wawancara saya ini sehingga dapat diterima oleh dosen saya sekaligus menjadi persembahan yang harum bagimu. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau sudah memberkati nenek kakak Apri hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Mohon ya Tuhan, Tuhan selalu memberkati berkati ia dengan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam tiap langkah kehidupannya. Berkati ia dalam masa tuanya ya Tuhan, agar selalu kuat dan selalu menjadi pribadi yang mengandalkan Engkau. Pada saat ini Tuhan, saya berdoa secara pribadi untuk keluarga di sini, yaitu untuk Arjen, yang kiranya memberkati sehingga ia memiliki keinginan, diperteguh keinginannya untuk mengikuti teknik di Morowali. Berkati ya Tuhan, berkatilah impiannya ini sehingga dapat lulus nantinya dan bekerja di sana. Pun berkati Bapak dari kakak Apri dan omnya Setri ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dalam hidup dan kehidupannya. Pun pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Patrick yang pada saat ini sedang sakit. Berkati Tuhan, berkati Patrick sehingga dapat pulih dari keadaannya yang sakit pada saat ini, yang tubuhnya sedang kurus.
berkati obat-obatan, makanan dan minuman agar obat-obatan, makanan dan minuman yang ia konsumsi sehingga dari dalamnya muncul kesembuhan yang hanya daripadamu ya Tuhan, sang sumber tabib yang maha agung. Pun berdoa ya Tuhan untuk Kak Apri dalam ujian proposal minggu depan, berkati Tuhan sehingga dapat lulus dan melanjutkan ujian selanjutnya. Berkati selalu Kak Apri ya Tuhan sehingga dapat menjadi guru agama dan meraih impiannya. Berkatilah ia Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Berdoa untuk kebiasaan guru Ardi ya Tuhan, Tuhan kiranya mengetuk pintu hatinya sehingga kebiasaan buruknya ini dapat dihilangkan. Ya Roh Kudus, ubahkanlah hatinya hingga ia mau berbalik dan kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam gereja dan menghilangkan kebiasaan buruk ini. Berkati ya Roh Kudus, ubahkan hatinya. Berdoa untuk penghiburan bagi keluarga temannya Ardi Tuhan. Ya Roh Kudus, hiburlah mereka sebab kami tahu hanya Engkaulah penghibur yang sejati bagi orang percaya yang sedang berduka. Berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan, baik di dalam maupun di luar Toraja, Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, dan dijauhkan dari virus corona. Lindungilah keluarga ini ya Tuhan dari bahaya virus corona yang sangat mengancam bagi kami, mengancam kesehatan kami. Ini doa kami ya Tuhan, seru sembahyang kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ya, terima kasih Nek sudah menjadi terima kasih Nek karena sudah menjadi narasumber bagi saya. Ya, dan itulah wawancara singkat kami mengenai observasi terhadap lansia dalam jemaat saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.